Tangerang, 5:30 baru selesai, pulang jam 6:30 sampai rumah. Dah langsung mandi, sholat langsung berangkat. Begitu sampai di Pondok Gede, ban motornya kempes. Nah ini dia. Masya Allah, saya baik-baik Ustaz. Aduh ini Masya Allah, telatnya pakai banget begitu. Masya Allah, karena sudah buru-buru. Jadi di Pramuka itu kan nggak tahu kalau sekarang ditutup itu nggak boleh. Iya betul. Lewat bawah, Masya Allah, muter lagi. Tapi alhamdulillah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Jadi tadi kalau menguji niatnya, jadi kalau sudah telat, kira-kira mau terusin berangkat apa enggak gitu. Jadi kalau udah di rumah udah ini pasti telat. Nah, tapi dengan telat itu digoda ini kalau mau berangkat berarti kuat, kalau nggak berangkat berarti lemah. Nggak nyampe. Pokoknya ya walaupun datang pas selesai baca manqobah nggak apa-apalah gitu. Nah ini jangan dicontoh yang seperti ini. Jadi saya masih ingat betul para sahabat itu mendidik murid-muridnya, terutama para mubalik-mubalik. Ini jangan sampai ketika diundang manaqib datangnya terlambat. Ini wanti-wanti para sahabat. Jadi para sahabat memberikan tugas kepada para mubalik-mubaliknya itu bukan hanya sekedar duduk ngomong ceramah dan dakwah tidak. Tapi mubalik Suryalaya itu berat. Karena mubalik Suryalaya bukan hanya sekedar keilmuannya saja, tapi harus ikut membimbing amaliyah. Jadi kalau mubalik Suryalaya diundang manaqib, seyogyanya datang sebelum mulai manaqib dan harus ikut amaliyahnya. Walaupun tidak ngimam, tidak jadi imam, setidaknya ikut amaliyahnya. Tujuannya apa? Supaya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, tugas mubalik mengingatkan. Jadi kalau ada mubalik seringan datangnya terlambat, nah ini perlu diingatkan juga. Jadi jangan nanti datangnya kalau udah tinggal hikmat ilmiah saja. Apa tidak mengizinkan seperti ini? Bahkan kami waktu Pak Haji Sandisi masih jag-jag itu masih kuat, beliau sering setiap bulan itu diundang ke Cilacap. Karena saya asalnya dari Cilacap dan tinggalnya di tempat besan beliau, jadi kalau manaqib ke Cilacap itu selalu diajak, jadi penunjuk jalan gitu. Jadi berangkat dari Suryalaya, keseringan beliau sholat zuhur di Suryalaya. Begitu sholat zuhur selesai langsung berangkat. Asar itu kurang lebih pas asar itu sampai di Karangkujung. Ada yang orang Cilacap atau Purwokerto, begitu masuk asar di Karangkujung, beliau begitu sholat asar zikirnya disingkat 3 kali. Padahal dari Karangkujung ke lokasi itu masih keburu kalau kita zikir 160 itu masih keburu. Tapi saya perhatiin sekali 2 kali kok beliau tidak pernah mau zikir lama gitu. Akhirnya nyeletuk lagi, lagi kan. Kenapa kalau mau ke Cilacap zikirnya itu enggak sampai 165, tapi 3 kali. Beliau menjawab supaya memastikan sampai di lokasi sebelum maghrib. Karena kalau sudah lewat maghrib, amaliyah maghrib nggak ikut, ya kan? Begitu mau dilewat nanti amaliyah di fulkan di maghrib, amaliyah isya nanti nggak keburu, sementara amaliyah maghrib itu sangat padat. Jadi beliau memilih
Di asar itu dipercepat, bahkan kadang beliau mengkosor. Tapi di maghrib dan isyaknya itu selalu sudah ada di lokasi. Jadi sebelum maghrib jamaah dimulai, beliau itu sudah ada di rumah Sohibul Bait Manajib. Jadi beliau mengatakan para sahabat mengajarkan mubalik suryalaya harus datang sebelum acara dimulai dan ikut amaliyahnya. Satu. Yang kedua, kalau diundang, yakin kalau kita mengundang acara, kok yang diundang belum datang, pasti yang punya rumah mikir-mikir, aduh jangan-jangan gak datang, jangan-jangan. Nah, itu menghindari itu. Kali ini saya mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf karena telatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dimaafkan semuanya. Inilah beratnya jadi mubalik suryalaya. Maka mubalik suryalaya ini orang-orang yang mudah-mudahan diberikan kucuran barokah dari para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali karena keterlambatan, dan mudah-mudahan insya Allah tetap menjadikan kebarokahan buat kita semua. Iwan Ahmad rahimakumullah. Alhamdulillah bulan ini manakib yang menyedihkan bagi kita sebenarnya, karena bulan inilah guru kita Tuan Syekh Abdul Qadir dari Kota Sallallahu Surah secara zahir meninggalkan kita semuanya. Tapi sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat. Nah, tadi yang kita baca dalam Manqobah 53, ya ada satu lagi itu Manqobah 51. Wasiat Syekh Abdul Qadir sebelum beliau wafat. Manqobah yang ke-53 yaitu meninggalnya Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, dari kita sama-sama begitu beliau akan meninggal, beliau mendapatkan surat yang bunyinya yasilu hadal maktub minal mahbub minal muhib ilal mahbub. Ini kalau kita yang dapat surat ini kira-kira senang apa sedih? Kalau kita dapat surat isinya kayak gitu, surat ini datangnya dari yang mencintai kepada yang dicintai. Nah, kita kira-kira kalau dapat itu senang apa sedih? Sedih. Wah, senang. Wah, ini masih ragu-ragu berarti ini. Mau jawab senang nanti waduh, bentar lagi saya sudah mau dipanggil. Mau jawab sedih kok kayaknya nggak pas. Ini satu kalimat surat yang sangat menggembirakan. Kenapa disebut surat itu sangat menggembirakan? Karena datangnya dari yang mencintai, ditujukan kepada yang dicintai. Artinya ketika kita mendapatkan surat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kekasihnya untuk kembali kepadanya. Maka kemudian Tuan Syekh mengingatkan kepada putra-putranya untuk tidak mendekat kepada beliau. Kenapa? Karena begitu beliau sudah mendapatkan surat tadi, beliau sudah paham kalau umurnya di dunia, kontraknya, waktunya di dunia itu sudah habis. Jadi beliau meyakini dan melihat dibukakan hijab oleh Allah bahwasanya orang yang sakaratul maut itu sudah dibukakan terlebih dahulu, diperlihatkan terlebih dahulu tempatnya kembali di akhirat. Maka kadang ada orang yang mau meninggal, orang sepuh sudah mau meninggal, tiba-tiba ngomongnya ngelantur, ketemu sama buyutnya lah, ketemu sama keluarganya sudah tidak ada lah. Artinya orang yang mau meninggal itu sudah dibukakan dulu kemana nanti dia akan pulang. Maka tanda daripada orang yang su'ul khotimah ataupun husnul khotimah, salah satunya dilihat dari apa? Dari wajahnya ketika
sakaratul maut. Kalau wajahnya berseri-seri seolah-olah tersenyum, insya Allah diperlihatkan tempat kembalinya, yaitu surganya Allah. Tapi kalau raut mukanya sambil menahan kesakitan, kalau bahasa Jawa itu gimmicknya itu menunjukkan rasa ketakutan, jadi tunjukkan bahwasanya tempat kembalinya adalah di neraka, disiksa oleh Allah. Maka salah satu tanda orang yang menjadi ahli surga itu wajahnya, mukanya itu murah senyum. Jadi kalau kita pengamal-pengamal toriko ini ya jangan wajahnya itu sudah ini apa namanya, seberut itu katanya. Tan mana? Orang yang nanya pun jadi mendoakan yang buruk-buruk. Kita doanya buat apa? Nah, kan nggak pas. Tapi orang-orang yang murah senyum, orang-orang yang terlihat wajahnya berseri-seri, ramah, insya Allah itu adalah para ahli-ahli surga. Jadi jangan sampai kita yang sudah mengamalkan zikir ketemu sama sesama ikhwan, malah kadang-kadang di belakangnya ngomongin apa dan sebagainya. Ya, jadi kita berusaha sesama ikhwan ini kita saling berkumpul, saling mengingatkan, ya kita saling beramah-tamah. Karena kan tadi di dalam tanbih pun sudah disebutkan bahwasanya ulah ngewa kajal manu mika ngewa kan mane. Itu kan jangan bersemut lah kalau bahasa Jawa, jangan bersemut kepada orang yang kira-kira tidak engkau sukai. Sudah, karena ini semuanya adalah takdir dari Allah. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwasanya di dalam kita belajar thoriqoh ini, satu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang paling bagus budi pekertinya. Maka ketika kita belajar thoriqoh, kemudian kita banyak berzikir, kita berzikir jahar, ibadahnya banyak, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minatasnya kurang bagus, berarti tujuan kita belajar thoriqoh ini belum tercapai. Jadi kita belajar thoriqoh bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Allah saja, tapi kita harus bisa mewujudkan hubungan kita dengan makhluk lain. Nah, hubungan kita dengan makhluk lain inilah yang disebut dengan ukurannya itu adalah budi pekerti, akhlak. Akhlak kita kepada orang yang lebih tinggi harus seperti apa, akhlak kita kepada orang yang sepadan dengan kita harus bagaimana, yang di bawah kita pun harus kita tahu. Maka panggil sahabat tadi pun dalam tanbih memberikan contoh, memberikan tuntunan bagaimana kita berakhlak yang menunjukkan tingkat kedekatan kita dengan Allah. Tadi yang baca tadi, oh makasih. Jadi kalau tadi kita dengerin tanbih dibacakan, terus kok di dalam hati kita responnya biasa-biasa saja, ya ada sekedar seperti orang ngomong aja lewat itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau dibacakan tanbih kok biasa-biasa saja, harus hati-hati. Tapi kalau dibacakan tanbih kok kita merasa kok aku kesindir banget ya, itu alhamdulillah. Jadi kalau tadi kita masih dengar tanbih kok merasa kok nggak ada yang pas, nah itu alhamdulillah. Tapi kalau biasa saja, ini bahaya. Artinya ketika dibacakan tanbih kok nggak ada yang pas, kita melihat ternyata diri kita belum ada yang baik. Karena tanbih itu seperti tolak ukur kita.
Tanbih itu peringatan bagi kita bahwasanya sejauh mana kita mengamalkan zikirnya dan sejauh mana zikir itu memberikan pengaruh bagi kita. Tadi ada dalam tanbih disebutkan bahwasanya anu mantak genah terhadap badan kurang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanan. Bahasa Inggrisnya gitu. Yang menjadikan tidak enak di dalam diri kita itu adalah hasil buah daripada perbuatan kita sendiri. Ini kan kalau kita ternyata selama ini saya rezekinya seret, selama ini Allah berikan kesusahan, selama ini Allah turunkan banyak ujian, Allah turunkan banyak bala kepada kita. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena perbuatan kita sendiri. Dari mana datangnya? Ya kita banyak berbuat dosa, sehingga ketika kita meminta kepada Allah, doa-doa kita tidak langsung diijabah dalam wujud keinginan kita. Tapi Allah ijabah doa kita untuk menggantikan, menghilangkan dosa-dosa kita. Kita diberikan hidup yang sempit, itu bukan karena Allah tidak adil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu kepada makhluknya itu sangat-sangat adil. Hanya saja kitanya, perbuatan kita yang terkadang tidak bisa menerima, dan kita kadang kurang bersyukur kepada Allah. Contohnya, banyak di antara kita biasanya ketika diberikan ujian oleh Allah, karena ya Allah, misalnya ada nih, kita datang kepada Ustaz, Ustaz, minta tolong, saya ini masih sendiri, minta tolong bagaimana supaya saya cepat dipertemukan dengan jodoh, doain, misalnya kan itu. Atau misalnya Ustaz, ini saya masih nganggur, doakan supaya cepat dapat kerja. Ustaz, saya nggak punya duit, doakan ini supaya saya cepat punya duit. Biasanya kita kalau minta doa begitu, iya tak? Ketika kita datang ke Suryalaya, ke para sahabat, rata-rata datang itu dengan membawa masalah, dan penyelesaiannya itu nggak punya jodoh, dapat jodoh, nggak punya duit, dapat duit, punya hajat, kabul hajatnya. Apakah itu yang menjadi tujuan kita? Ketika kita tadi punya tujuan-tujuan yang seperti tadi, maka yang menjadikan kita tidak nyaman, hidup sempit. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada penyelesaian masalah yang menurut kita itu penyelesaiannya. Tidak ada yang datang, Ustaz, saya ini masih sendiri, doakan supaya saya bisa dapat hikmahnya, kenapa saya sendiri. Ada yang seperti itu. Ustaz, saya ini nganggur, belum dapat kerjaan, mohon doanya supaya saya bisa paham kenapa Allah berikan saya nganggur terus. Ada yang seperti itu. Semuanya pasti minta, ketika nganggur minta supaya dapat kerja, ketika tidak ada uang supaya ada uang. Tapi tidak pernah kita mau minta melihat bahwasanya kita mau diberikan utang oleh Allah. Kita tidak pernah meminta, Ustaz, ini gimana saya kok punya utang banyak, saya ingin tahu apa sih hikmahnya saya punya utang banyak. Nggak ada. Pasti mintanya supaya dilunaskan. Padahal Masya Allah, ketika kita diberikan waktu, ketika kita diberi kok saya kok nganggur terus, artinya kita sedang diuji oleh Allah, diberikan waktu luang untuk banyak berzikir. Jadi kalau kita meminta supaya kita dapat kerja, supaya kita punya duit, ini belum tentu ketika kita dapat kerja kita bisa berzikir. Waktunya berzikir belum tentu lebih banyak daripada yang tidak diberikan. Jadi setiap
setiap segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu ada hikmahnya. Nah, hanya saja terkadang kita ini tidak bisa melihat itu semuanya, sehingga jadilah kita merasa tidak nyaman. Kok kita susah banget hidupnya ya, orang lain kerja sudah pindah ke sana pindah ke sini, saya kok nggak dapat kerja. Akhirnya kita tidak mau bersyukur, lupa kepada Allah, tidak mau berzikir. Akhirnya kita merasa bahwa Allah itu tidak adil. Nah, ini yang menjadikan mata genah terhadap badan kurang adalah tampak perbuatan ini. Kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, maka insya Allah kita diberikan waktu luang oleh Allah. Kita gunakan untuk berzikir, ingat terus kepada Allah. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, kita akan menjadi tenang. Ketenangan inilah yang akan menjadikan kita merasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang belajar Thariqah ini harus bukan hanya sekedar yang penting zikir la ilaha illallah, la ilaha. Tapi zikir itu adalah satu kalimat yang asarnya itu sangat besar. Asar itu apa? Bekas manfaat. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah, selesai berzikir kita masih tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, masih menyalahkan orang lain, masih kita berkeinginan-keinginan yang keinginan itu hanya untuk memenuhi jismani kita, maka zikir kita belum berbekas, zikir kita belum bermanfaat. Tapi zikir yang kita amalkan dengan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu meresap ke dalam diri kita. Maka tadi Tuan Syekh di dalam Manqobah yang ke-53 kan disebutkan, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir hidupnya, kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi kenapa Tuan Syekh tadi tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ya, Tuan Syekh tadi kenapa tidak la ilaha illallah? Sementara dalam hadisnya adalah man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa orang yang mau akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi Tuan Syekh, bahkan para ulama pun sepakat bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat pun yang dilisankan beliau terakhir kali bukan kalimat la ilaha illallah. Dan terus kenapa kita mengucapkan la ilaha illallah? Berarti salah? Oh tidak. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini adalah penghantar. Kalimat la ilaha illallah ini luarnya, kulitnya, isinya itulah yang disebut dengan zikir. Jadi secara lisan kita mengucapkan la ilaha illallah ini untuk melatih ketika kita sakaratul maut, supaya lisan kita itu selalu ingat kepada Allah, perlu kita beringat kepada Allah. Karena hakikat daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah menisbatkan, menghilangkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita, menisbatkan hanya kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Maka kita di dalam berzikir khauf itu tidak kita untuk mengingat Tuhan kita, enggak, tapi spesifik siapa Tuhanmu. Karena Tuhan itu banyak. Kita tidak diperintahkan untuk mengingat Tuhan, tidak diperintahkan untuk menyebut Tuhan. Coba mari kita sebut Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu. Tapi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak menisbatkan Tuhan kita, maka Tuhan kita banyak. Tuhan itu apa sih? Bisa gitu. Yang
biasa kita sembah, yang biasa kita bergantung, yang biasa kita meminta, yang biasa kita memohon itu Tuhan. Kalau kita yang kerja, kita bergantung kepada pekerjaan kita, berarti Tuhan kita pekerjaan kita. Ketika kita rasa khawatir, takut ini, yang gagal, takut dagangannya gak laku, nah berarti Tuhan kita. Makanya kita pertama kali harus mengenal siapa Tuhan kita. Baru setelah mengenal Tuhan kita, itulah yang kita ingat. Dan kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak dikenalkan kepada Tuhan kita oleh orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Siapa yang mengenalkan kita? Itulah guru mursyid. Dengan apa mengenalkan kita kepada Tuhan kita? Ya dengan talqin zikir. Maka talqin zikir kita diajarkan untuk mengenal Tuhan kita, yaitu Allah. Ini yang harus kita betul-betul jaga. Jadi yang kita ingat di dalam kalbu kita ini adalah Allah. Maka kalimah la ilaha illallah ini untuk menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain, hanya menisbatkan kepada Allah. Jadi hasil buah daripada zikir jahar itu adalah hidupnya kalbu kita dengan zikir khafi. Jadi jangan kita ketika sudah la ilaha illallah merasa sudah sampai kepada Allah. La ilaha illallah itu senjata kita untuk membersihkan penghalang-penghalang penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, supaya diri kita ini bersih, sehingga kalau diri kita ini sudah bersih, muncullah cahaya, muncullah nur dari dalam diri kita. Dan tadi pun tadi sudah disebutkan, anggur mah buktikan kehadiran sinamedal tina kesucian. Artinya zikir kita kalimah la ilaha illallah kita masukkan ke dalam kalbu kita sampai bersih kalbu kita, kembalikan, keluarkan lagi dalam wujud akhlakul karim. Dari tolak ukur kita belajar thariqah itu ada pada akhlaknya sebenarnya. Nah, akhlak ini adalah Al-Quran. Maka Rasulullah SAW satu-satunya orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran secara utuh. Maka akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian beliau memberikan contoh, bukan hanya sekedar teorinya saja, tapi memberikan contoh. Beliau memberikan contoh kepada kita selama 23 tahun. Tidak ada hal yang luput dari segala tingkah laku beliau. Bahkan yang tidak kita pikirkan sudah pernah dialami oleh beliau. Bahkan berbagai macam ujian, cobaan-cobaan semuanya sudah pernah beliau alami. Jadi kita sebenarnya tinggal ikut copy paste kepada apa yang dilakukan oleh beliau selama 23 tahun. Tapi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kemudian kita amalkan, kita baca Al-Quran, ini kita bacanya aja. Kalau kita ngaji Al-Quran itu bisa sampai 2-3 tahun. Itu baru kita selesai bacanya saja. Belum bisa mengartikan, belum bisa mengambil maknanya. Nah, kalau kita nunggu itu habis waktunya. Maka beruntung ketika kita dipertemukan dengan para sahabat memberikan tuntunan kepada kita, mengingat-ingat kepada kita yang beliau tulis dalam tanbih, yang mana tanbih itu adalah saripati, bagaimana cara kita berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dengarkan tanbih tadi dari awal sampai
sampai akhir, kemudian kita bisa mengamalkan semuanya, insya Allah itulah akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira dari tanbih tadi sudah berapa banyak yang pas dengan kita? Ada yang sudah pas dengan kita tadi? Masya Allah. Jadi tanbih kenapa kok setiap kali manakib sehari 3 kali selalu dibacakan? Karena ini kalamnya guru, ini pengingat-ingat, ini bimbingan guru, membimbing murid-muridnya untuk jangan jauh-jauh dari tanbih. Kalau banyak kita tidak mengamalkan tanbih dengan kita mendengarkan, oh iya ternyata kita harus ikut ke dalam tanbih. Ketika ada perbedaan dengan saudara-saudara kita, ada murid toriko lain atau ada orang yang belum belajar toriko, kita sudah belajar toriko, kemudian dalam diri kita dia mau belum belajar toriko, kita ingat, oh ulah nyalahkeun karena pengajaran bantu. Siapa tahu dia punya alasan tersendiri, siapa tahu dia lebih baik dari kita. Jadi prinsipnya adalah sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, ya kan? Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Ini orang-orang yang belajar toriko seperti itu. Tapi ini namanya kita manusia, sulit, terkadang banyak lupanya. Kalau kita tidak ada yang mengingatkan, bahaya. Bahaya kalau kita tidak ada yang mengingatkan. Kalau kita sudah lupa kepada zikir, kita lupa dengan ingat kepada Allah, maka yang menguasai diri kita adalah korin. Lupa kita. Ketika sudah korin ini menguasai diri kita, maka fa'ansahum dzikrullah, kita akan dilalaikan dari ingat kepada Allah. Jadi kita jangan sampai berpaling dari zikir ini, karena sedikit saja kita ada celah, korin ini yang akan menguasai kita. Apa itu korin? Korin itu bukan jin korin yang itu kepada kita, enggak. Jadi jangan menyalahkan jin terus. Korin itu ya bawaan sifat yang ada di dalam diri kita dari berbagai macam unsur-unsur yang menyusun diri kita. Wujud diri kita kan ada tanah, air, angin, dan api. Masing-masing punya sifat bawaan. Jadi kalau kita zikirnya ada sholat males, malah zikir, ini sifat tanah dalam diri kita. Sifat bawaan tanah, tanah kan sifatnya diam. Kalau kita zikir kadang lagi mau sampai 1000, 2000, 3000, tapi kalau lagi gak mau hilang 3 kali juga enggak. Ini sifat anginan. Sekampung ayah, sekampung anginan. Terus kemudian begitu kita berzikir, dah ilallah. Jam berapa ya? Nah, ilallah dihitungin, pegangin bonggolnya terus. Nah, ini sifat api. Buru-buru, tergesa-gesa. Terus kadang-kadang kita kepinginnya, oh saya zikirnya banyakin supaya dibanyakin supaya. Nah, ini sifat air. Sifat air itu terlihat diam, tapi sebenarnya nafsunya luar biasa. Air kan gitu. Coba kita taruh air sini, bolongin sedikit, udah langsung nyebar. Nah, sifat-sifat bawaan itu adalah sifat yang dinamakan dengan korin. Jadi kalau kita lalai dari ingat kepada Allah, sifat-sifat nafsu-nafsu yang menjadi sifat dasar penyusun diri kita itu yang akan menguasai kita. Makanya sifat api, ingin cepat selesai, marah-marah, apa ini. Ini semuanya bisa kita kendalikan dengan kita ingat kepada Allah. Karena ala bidzikrillahi tatmain. Jadi dengan zikir tadi yang akan menjadikan tenang air. Kalau diisi dengan zikir tadi, maka akan menjadi tenang seperti air. Tenang. Memang
gejolaknya ada, tapi terbungkus. Akhirnya ini kan gejolaknya tetap ada, walau bagaimanapun ada, tapi terbungkus. Nafsu kita sama, sifat-sifat tadi korin di dalam diri kita tidak bisa kita hilangkan. Tapi dengan zikir tadi diberikan ketenangan, ada keseimbangan, maka sifat-sifat tadi akan menjadi jalan untuk melakukan kebaikan. Gejolak sifat air tadi, kita ada rasa kerinduan ingin datang ke manaki, jadi semangat tadi. Walaupun kita berzikirnya sifat api tadi angin-anginan, tapi angin yang terus berhembus, walaupun sedikit ya, terus istiqomahkan berzikir. Walaupun malas, sifat tanah tadi ketika dicampur dengan air dan api, tanah tadi pun akan kalah. Maka Tuhan saya dalam kitab Surah Asrar pun menyebutkan bahwasanya kenapa manusia ini menjadi sangat dahsyat, kenapa manusia ini menjadi makhluk yang paling baik, paling utama, karena manusia diberikan kekuatan untuk bisa menyatukan dua kekuatan yang berbeda. Jadi dalam diri kita ini ada malas, ada rajin, ya kan? Ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan, itu manusia yang luar biasa. Maka orang-orang yang kuat diberikan kemampuan untuk beribadah, sementara dia juga diberikan nafsu untuk menghalangi dia dari ibadah, maka manusia-manusia itu adalah manusia yang paling baik di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah terus bisa istiqomah melamarkan zikir ini, sampai zikir ini memberikan manfaat kepada kita, sampai diri kita bersih, kemudian kita dohirkan lagi dengan akhlakul karimah. Dan pelakul akhlakul karimah itu bagi kita adalah tanbih. Karena tanbih diambil dari saripatinya Al-Quran, dikemas dalam bahasa yang lebih mudah, yang bisa kita pahami, yang kita amalkan sehari-hari. Maka insya Allah dengan kita mengamalkan tanbih, itulah bentuk daripada akhlakul karimah. Sejauh mana keberhasilan kita di dalam thariqah, ya terlihat seberapa banyak tanbih yang kita amalkan. Semakin banyak tanbih yang kita amalkan, insya Allah akhlak kita termasuk golongan akhlak-akhlak yang bagus, yang karimah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, bisa juga jadinya kurang fokus. Karena Masya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan barakah buat kita semuanya. Dan Allah berkenan dari kita untuk bisa bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi